Nah, jadi udah lumpuh ya ARGC, dan rudalnya yang di kota-kota rudal itu udah nggak bisa lagi keluar karena pintu 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 mereka untuk meluncurkan rudal itu udah dibom semua ya. Nah, dan mereka terkubur hidup-hidup di situ. Ya, jadi Trump udah menyatakan mereka nggak bakal bisa lama lagi begitu, dan serangan Amerika Israel ini sukses ya dengan mungkin kekuatan 2.000 sampai 14.000 kilogram atau 14 ton, itu kan GBU 57 13.000 atau 15.000 kilogram ya kekuatannya itu ya. Dengan bunker busternya itu nembus nembus beton ya, mungkin nggak sampai kedalaman, tetapi yang di permukaannya itu 60 meter 100 meter ya habis ya, mereka udah terkubur di situ hidup-hidup, mau keluar juga udah susah sekarang. 30 tuh kota rudal ya, kota rudal itu maksudnya ada hanggar-hanggarnya begitu ya, hanggar-hanggarnya di mana itu kadang satu hanggar itu satu kota itu bisa diisi 1.000 2.000 sampai 3.000 tentara, bahkan bisa sampai 8.000 tentara kayak isi di situ. Minggu lagi paling kita Cepet tinggal sekali, nunggu berita gila. mati. Iya, dan matinya ini bisa ratusan ribu, di 70.000 lah minimal katanya, atau 35.000 lah minimal itu tentaranya. Ya sekarang mungkin udah Senin Kemis napasnya ya, udah rebutan oksigen pada ya. Amat ini ya semuanya memberikan komentar, nggak ada ngebaca data informasi sehingga double analisanya begitu. Ya sementara itu dulu Pak Paul. Nanti saya terusin lagi. Thank you. Silakan, ada lagi yang lain? Oh, jelas luar. Tapi Pak bagaimana Iska, bagaimana dari tentang suksesor itu, penggantinya itu benar nggak? Gimana Pak? Kan udah diganti sama anaknya. Khomeini. Anaknya kemarin katanya dibom sama Israel. Kan Pak Paul pertama itu bahasa Inggris katanya suksesor lah, artinya pengganti itu ya, suksesor lah. Jadi Ya itu pertama kan, ya silakan Pak Paul. itu kan sudah dibom, sudah diganti pengganti yang pertama. Si siapa itu, terus ganti lagi anaknya kemarin dibom lagi. Terus ini kan yang aneh dari semua pejabat petinggi-petinggi Iran ini, yang belum mati cuma presiden Iran yang dokter ini. Makanya sekarang dari bilang ini pasti Mossad ini presiden Iran ini nih, Erdogan kan. Ya lanjut Pak Iska. Mana nih Pak Iska? Tadi, sorry saya potong tadi. Saya mau bicara, Lukulio mau bicara, Lukulio. Ya silakan dulu yang lain, ntar saya susulin. Ya, Lukulio tadi. Lukulio masih mau bicara, Lukulio ini ya. Tuh Pandi ya, silakan. Yang sudah jadi co-host bisa langsung masuk ya. Lukulio silakan. ya, ya. Oh, ya. Dan itu kan diisukan kan Netanyahu menghilang 3 hari gitu. Katanya diisukan meninggal. Kocak. Orang Yahudi loh sekarang itu loh mau mendekati Pesak, Pak. Hari Raya Pesak kan udah dekat gitu loh. Kan dia juga punya kepentingan pribadi juga gitu loh. Tapi diisukan macam-macam. Lucu tuh. Ada aja. Apapun pokoknya ya. Indonesia ini Iya, apapun diomongin pokoknya untuk supaya merasa menang, supaya bisa memuaskan halunya ya. iya. Dilusi kan dibilang di Kompas kan dilusinya tuh bablas, Pak. Terkendali Dan ya, ya, sakit ya. iya, kayak orang aduh keterlaluan nggak sesuai kenyataan gitu loh. Padahal atau mungkin dibuat kamuflase, Pak. Pada dasarnya mungkin kayak yang Mustafa Ali Khomeini yang baru itu realitasnya kan tidak pernah tampak. Jangan-jangan itu
cuman sebagai kamuflase seolah-olah dia gitu loh. Padahal orangnya udah mati gitu loh. Siapa pemimpinnya nggak ada yang tahu gitu loh. Yang sebenarnya siapa dirahasiakan. Kan namanya perang kan dia pakai teknik kamuflase kan sukanya. Kan Takia kan boleh Pak kalau perang. Itu Ya kan memang. konsep utamanya di sana gitu loh. Kalau aku membacanya seperti itu gitu loh. Mandi Pandi nih, Pandi belum ngomong dari tadi nih. Pandi, lagi micet nih Pandi nih. Ya, saya tambahin deh Popol, nunggu Ya, Pandi kalau belum. Iya, jadi pada waktu si Mozaba Kameni ini putra mendiangnya si Ayatullah Ali Kameni ini ya diangkat sebagai pemimpin tertinggi yang baru ya. Nah, jadi kan walaupun kondisinya pada saat itu udah habis ya, jenderalnya udah banyak yang mati, waktu itu masih 40-an apa 48 kalau nggak salah. Nah, armada lautnya juga udah ditenggelamkan, peluncur rudalnya juga udah dihabisin ya. Nah, apalagi kalau sistem pertahanan udaranya udah dihabisin. Nah, tapi si IRGC ini masih mengklaim mampu melakukan operasi tempurnya mereka masih bisa intensif masih sampai 6 bulan. Nah, akhirnya pernyataan statement inilah yang mungkin dijadikan mm-mm. sebagai bahan analisa wah para pengamat pengamat Konoha dan yang si kadrun-kadrun ini Iran ini masih kuat, masih hebat, ya, masih melakukan perlawanan, ya, apalagi dia masih melakukan serangan lagi ke negara-negara Timur Tengah yang lain, ya. Nah, padahal sudah dikatakan sama si Trump, ini ngangkat pemimpin baru lagi, Iran juga tidak akan bertahan lama, ya, kalau dia nggak mendapatkan persetujuan atau kompromi dari Washington, ya kan. Nah, kecuali lu mau ego bahwa lu udah nyerah dan akan melakukan demokrasi ya biasanya pasti Barat akan seperti itu ya nggak boleh lagi dipimpin dengan ideologi teokrasi kebencian lah segala macam. Nah jadi Trump udah mengatakan bahwa operasi militer Epic Fury-nya mereka Amerika sudah menghancurkan ya sebagian besar infrastruktur nuklirnya, rudal Iran ya bahwa dia juga nggak menutup waktu itu kemungkinan untuk melakukan pengerahan pasukan darat ya kalau Iran terus menolak menyerah tanpa syarat ya unconditional surrender itu. Nah, Israel juga udah mengkonfirmasi bahwa fasilitas bawah tanah di timur Teheran itu juga udah yang biasa dipakai untuk pengembangan komponen senjata nuklir itu udah dibom juga ya dan pada saat itu Hizbullah kan melakukan banyak serangan ya beberapa kali sehingga si Israel juga membuka front baru lagi bahkan serangan darat juga ke situ. Jadi sudah dinyatakan kepada oleh Israel maupun Amerika ini udah lu nggak bakal bisa bertahan lama lagi masih dikasih waktu sebenarnya ya untuk menyerah tetapi memang pemimpin ini dablek ya malah dia bikin serangan lagi ke Arab Saudi ke Uni Emirat Arab pakai drone ya pakai rudal sehingga nyerangnya malah ke fasilitas energinya mereka ya kilang-kilang minyaknya di Arab Saudi dia pikir inilah negara-negara yang membantu Amerika dan Israel. Qatar juga yang selama ini bahkan boleh dibilang jadi mediatornya mereka ya. Nah, tapi diserang juga pangkalan udaranya yang ada di Amerika, tetapi juga menyerang beberapa fasilitas sipil juga yang diserang, sehingga Qatar komplain begitu. Ya, kita nggak berperang dengan Iran ya tapi kita bisa melakukan pertahanan diri jika diserang. Nah jadi banyak negara juga mulai akhirnya berpikir ulang ya untuk kapal-kapalnya itu masuk ke Selat Hormuz karena dilihat ini udah jadi zona perang yang bahaya begitu walaupun Trump memberikan apa sih waktu itu insuran ya
lewat pemerintah Amerika, ya kita ganti kalau sampai kapalnya, nggak usah takut, kita kawal karena dia udah melihat bahwa kekuatan dia sudah mampu, udah banyak yang dihabisin di Iran ini begitu. Nah, tetapi kondisi di Iran sendiri waktu itu juga udah banyak kelangkaan minyak begitu. Yang tadinya jatahnya hanya 30 liter, akhirnya jadi 20 liter, akhirnya jadi 10 liter, akhirnya sekarang udah nggak bisa apa-apa. Bahkan yang orang-orang di Teheran itu yang ratusan ribu kemarin di YouTube itu pada lari keluar dari Teheran ke kota-kota kecil atau ke desa-desa atau ke pegunungan atau yang jauh dari serangan-serangan rudal fasilitas-fasilitas militernya apa namanya IRGC itu yang masih waktu itu punya minyak bensin yang udah ini mereka terlanjur nggak bisa keluar karena nggak ada bensin lagi. Jadi mereka nggak bisa kendarain mobil lagi untuk keluar kota. Jadi masih terperangkap di Teheran. Dan kalau kondisi per hari ini ya udah gelap gulita, udah nggak ada bensin, udah sebagian udah bakar pakai kayu. Mereka udah masak, udah nggak bisa pakai minyak lagi, begitu. Nah, jadi udah lumpuh ya IRGC. Dan rudalnya yang di kota-kota rudal itu udah nggak bisa lagi keluar karena pintu mereka untuk meluncurkan rudal itu udah dibom semua ya. Nah, dan mereka terkubur hidup-hidup di situ ya. Jadi Trump udah menyatakan mereka nggak bakal bisa lama lagi begitu, dan serangan Amerika Israel ini sukses begitu. Nah, tetapi Iran ini masih bandel ya, masih dia pikir ini bisa memicu menunggu kali ya mungkin bantuan dunia untuk mengecam Israel dan Amerika untuk segera menghentikan serangan, apalagi dia coba untuk menutup Selat Hormuz. Nah, begitu Jagros dan Abrosnya itu udah dihantam, dihabisin ya dengan mungkin kekuatan 2.000 sampai 14.000 kilogram atau 14 ton, itu kan GBU 57 13.000 atau 15.000 kilogram ya kekuatannya itu ya, dengan bunker busternya itu nembus beton ya mungkin nggak sampai kedalaman, tetapi yang di permukaannya itu 60 meter 100 meter ya habis ya, mereka udah terkubur di situ hidup-hidup, mau keluar juga udah susah sekarang begitu. Itu udah menyegel pintu-pintu keluar masuk terowongannya mereka ya, menghancurkan semua akses masuk rudal-rudalnya mereka. Itu di kota rudal itu katanya kayak di Jagros itu ada 8 sampai 12 apa kalau nggak salah. Kalau yang di Albros ya, dan pesawat-pesawat di situ. Kalau yang di Jagros itu sekitar berapa ya, katanya mungkin 20-an. Jadi total itu hampir 20 sampai 30 tuh kota rudal. Ya kota rudal itu maksudnya ada hanggar-hanggarnya begitu ya. Hanggar-hanggarnya di mana itu kadang satu hanggar itu satu kota itu bisa diisi 1.000, 2.000 sampai 3.000 tentara, bahkan bisa sampai 8.000 tentara kayak diisi di situ. Nah, udah terkubur hidup-hidup ini. Nah, kalau ventilasi mati, gak ada udara, ya udah mati mereka itu, kehabisan, ya nggak bisa keluar lagi. Jadi gimana mau ngelawannya? Jadi habis itu aset mereka itu 5.000-an triliun sampai 6.000 triliun dalam hitungan ya mungkin seminggu ya kemarin karena udah dihabisin. Nah 2 minggu lagi paling kita tinggal nunggu berita mati. Iya. Dan matinya ini bisa ratusan ribu, di 70.000 lah minimal katanya, atau 35.000 lah minimal itu tentaranya. Ya sekarang mungkin udah Senin Kemis napasnya ya, udah rebutan oksigen pada ya. Kayak begitu. Gimana gitu loh, bisa menang? Ya jauh. Ya inilah negara kalau dipimpin sama ulama, pemimpin agama yang nggak ngerti. Ya, dia pikir aman, dia pikir bisa keluar masuk dengan gampang di situ ya, di saat diserang dia masuk kumpet di situ, di saat udah gak ada serangan dia keluar nyerang. Nggak taunya sekarang mau keluar aja udah nggak bisa. Bukan Pak, dia pikir Allahnya mau nolong Pak.
Iya. Nggak taunya Allahnya ada di jamban saya. Repot. Iya, Iya. bilangin. Dia kan orang-orang pemilih ini kan dia pikir Allahnya akan menolong mereka kan. Mm-mm. Nggak taunya Allahnya di jambannya Dr. CPZ. Iya, sekarang udah disegel lah, udah gimana, udah nggak Udah bisa keluar, disegel. udah disegel Tank. pintu keluar masuknya. Iya kan? Kalau Udah tambahan jadi. saya sedikit Pak SK,